Assalamualaikum. Kita bertemu lagi di formula Facebook Ads.com, masih bersama saya Sandi, dan di video ini kita masuk materi targeting part 4, yaitu mentarget orang-orang yang punya perilaku atau keseharian, behavior. Karena setiap aktivitas bisa berpola, ya. Dan ini data yang akan semakin mempertajam targeting kita, ya. Kita bisa mentarget orang-orang tadi ya, dengan minat, dengan latar belakang kondisi sosial mereka sehari-hari, dan kemudian juga bisa dari perilaku mereka mengakses Facebook atau ya terutama sih aktivitas online mereka yang bisa di tracking, yang ada data di Facebook. Nah, langsung aja mari kita lanjut targeting kita. Kita masih membahas ngulik targeting di kolom kecil ini ya. Sekarang kita masuk behavior. Behavior adalah perilaku. Kita lihat maknanya. Behavior adalah, kita copy di sini. Tadi saya nggak copy sih ya pengertian interest, tapi Anda bisa copy di sini lah ya. Cuma tinggal Anda baca aja apa artinya. Atau nanti saya jelaskan di akhir lah ya. Behavior karena penting supaya Anda paham. Kadang orang kalau disuruh baca sendiri malah nggak dibaca, ya udahlah nggak apa-apa dibacain. So, perilaku ya, kita jangkau orang berdasarkan perilaku pembelian, nah atau intention atau niat, bukan niat sih apa ya, ya intention lah ya, kecenderungan ya, device yang dipakai dan lebih banyak lagi. Nah, beberapa data behavior itu hanya tersedia untuk orang-orang yang ada di US. Tapi banyak juga yang bisa dipakai di Indonesia. Contoh behavior adalah yang masuk. Anda klik behavior di sini, detail targeting, browse, dan ada banyak ya. Anniversary juga masuk ke dalam behavior, cuma yang rentang waktu 0 sampai 30 nggak masuk, tapi masuknya 60 sampai 90 hari ke depan, 2 sampai 3 bulan ke depan. Nah, ini konsumen klasifikasi adalah ini untuk di luar ya, di Indonesia belum ada datanya. Kalau di luar negeri udah datanya, misalnya ada yang disebut dengan ABC1 atau orang-orang yang high class gitulah ya, tapi di Indonesia nggak pakai, belum ada datanya. Ada digital activity yang sering saya pakai. Anda bisa mentarget orang-orang berdasarkan kebiasaan mereka di Facebook, yaitu biasanya misalnya main game, atau sistem operasi yang mereka gunakan, Windows 10 misalnya, mereka mengakses Facebook dengan device yang menggunakan OS Windows 10 ya, atau Anda mentarget orang-orang yang punya admin. Misalnya Anda ingin mencari reseller, nanti mungkin saya kasih bahasan khusus targeting mencari reseller ya. Salah satunya adalah biasanya Anda ingin mencari orang-orang yang sudah berjualan online. Biasanya mereka ya udah jadi admin Facebook. Nah, ini bisa Anda target. Kemudian Anda ingin mentarget TKI, tenaga kerja yang ada di luar negeri, itu namanya expatriate. Kita bisa mentarget expatriate Indonesia. Mana? Nah, ini expat Indonesia. Apa itu? Adalah orang yang tinggal di Indonesia tapi sekarang di luar negeri. Bisa mahasiswa yang studi abroad ya, TKI tentu. Anda bisa mentarget, misalnya Anda jual makanan, masakan khas Indonesia atau produk-produk muslim, karena Indonesia banyak, ya mayoritas kita muslim. Mungkin di luar negeri susah mencari produk halal atau keperluan muslim, pakaian muslim. Nah, Anda bisa. Teman saya ada punya brand hijab, dan dia banyak juga distributor yang gila-gilaan jualannya di Malaysia, di Taiwan, di apa sih, TKI itu biasanya di Hong Kong ya. Saya juga pernah ngirim barang ke sana, ada yang beli baju untuk lebaran dan seterusnya. Kemudian behavior ini juga ada digital activity. Nah, mobile device, misalnya Anda ingin mentarget orang-orang yang dengan HP mahal. Silakan Anda lihat di sini, ada banyak sekali. Berdasarkan di bawah kategori
mobile device by brand berdasarkan merek, ini ada Apple. Yang perlu Anda waspadai, tidak semua produk Apple berharga mahal ya. Orang-orang yang gaya-gayaan aja pakai iPhone 5s atau iPhone 5 itu juga banyak ya, yang belum tentu ada duitnya ya, cocok dengan produk Anda, misalnya produk Anda high class ya. Nah, Anda bisa mentarget mungkin yang di atas 5 juta apa nih, atau yang secondnya masih di atas 5 juta, iPhone 6, 6 Plus, 6s ya, iPhone 7 tentu, 8, iPhone X mungkin udah ada belum, iPhone X ya, dan seterusnya. Atau Samsung ya, Samsung nggak semua Samsung mahal, Samsung yang mungkin Galaxy Note terbaru, kemudian S7, S7 Edge, S8 udah belum ya di sini, dan lain sebagainya. Nah, udah ada ya. Atau Sony dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mentarget orang-orang dengan lebih precise, lebih ini banget, lebih Anda ingin, misalnya Anda logik Anda bermain produkku ini apa ya? Misalnya Anda jualan pakaian. Pakaian itu kadang orang karakternya beda ya. Orang yang menengah ke bawah, segmen menengah ke bawah mungkin lebih senang produk-produk yang banyak coraknya dan lain sebagainya. Tapi orang-orang yang high class itu biasanya lebih ke desain-desain yang simple gitu ya, yang simple ya. Itu bisa Anda manfaatkan. Contoh misalnya kita klik sini Galaxy S8. Nah, yang perlu Anda perhatikan juga, berhati-hati ketika memasukkan ini. Misalnya Anda mau mencari Samsung Galaxy S7. Oke. Di sini ada, lagi-lagi lihat sebelah sini, ada yang masuk ke dalam nih ya. Samsung Galaxy S7 atau S6 lah. Kita masukkan S6 misalnya. Itu ada interest, ada behavior. Hati-hati ya. Kita lihat bedanya. Behavior itu adalah orang-orang yang berdasarkan data Facebook, mereka pernah mengakses Facebook melalui aplikasi atau browser yang itu ada di dalam device S6 ya. Ini jadi data behavior lebih akurat ya. Kemudian kalau interest, saya minat terhadap Samsung Galaxy S6. Saya hunting harga di Galaxy S6 di Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya, atau saya chatting di Messenger dengan teman saya, S6 bagus ya, ada yang second nggak, dan lain sebagainya. Saya like fanpage Samsung, saya share tentang berita S6 misalnya ya. Facebook sudah menandai saya sebagai orang-orang yang interest terhadap Samsung Galaxy S6. Pertanyaannya, apakah saya menggunakan S6? Nah, itu belum tentu, karena cuma interest ya. Ini Anda perlu perhatikan. Lagi-lagi perhatikan kolom sebelah sini. Begitu Anda ketik Samsung S6, lalu ada banyak di sini, Anda pilih yang behavior. Nanti di sugesti Facebook juga akan mempermudah kita pekerjaan kita. Sudah banyak di sini ada yang terkait ya. S6, S8 brand high class, yang masuk pasti iPhone 7 ya. Ya sugestinya kita lihat ya, sugestinya beda. Sugestinya adalah yang rata-rata yang mahal-mahal nih. Nah, kita bisa masukkan dengan yang mudah. Oke. Dengan mentarget seperti ini aja, ini kita bisa dapat data banget nih. Kita coba ya, masukin dulu beberapa. Note 7 tuh berapa sih harganya? Saya coba googling ya. Saya misalnya penasaran. Harga Samsung Note 7. Berapa harganya? Ternyata Note 7 mana? Juli 2017. Oke, 10,7 juta. Oh, mahal ya. Masukkan juga Samsung Note 7. Galaxy S5 masih mahal nggak sih? Coba aja googling. Harga Samsung S5 Galaxy ini mana S5? S6 Edge itu aja. S5 ya, S5 tuh 1 jutaan. Ya, ini ya. Ini bukan sih. OLX coba kita lihat. Kalau nggak ada harga harga second. Oh, ternyata harganya cuma 1,6 juta. Nah, ini nggak usah dimasukin S5. Nah, dari sini aja kita baca ulang datanya ya. Orang-orang di Jakarta, wanita umur 30 tahun ke atas yang tinggal di Jakarta dan behaviornya memiliki HP-HP mahal ya, Samsung
S6 ke atas, kemudian iPhone 6 ke atas, itu ada 180.000 orang. Ini banyak, cukup banyak ya. Anda bisa cukup untuk targeting kota, ini termasuk angka besar. Kalau kita masukkan Indonesia, walaupun tadi saya bilang angka ideal targeting saya biasanya 500.000 ke atas, itu maksudnya adalah nasional secara umum ya. Kalau misalnya Anda mentarget spesifik region tertentu, ya bisa di bawah 100.000, it's okay, nggak ada masalah. Kalau Anda rasa itu memang cocok, ya iklankan aja, tapi juga ada nih penyesuaian budget. Se-Indonesia. Nah, se-Indonesia sendiri ada 400.000 orang nih, angka yang ideal ya, wanita loh. Belum kalau semua gimana? Tentu lebih banyak, hampir 1 juta orang. Ini orang-orang kaya nih, ya, yang kemungkinan kaya lah, mampu, ya, berduit, karena HP-nya aja bagus. Ya kan, masa beli produk kita harga 300.000 nggak mau, misalnya. Oke, ini ya Anda bisa detailkan di behavior, ini banyak yang bisa Anda detailkan. Insya Allah tinggal Anda klik-klik aja. Kalau di behavior dan demografik lebih mudah, tapi kalau interest, kadang-kadang interest di sini adalah topik general semua, sehingga untuk interest, precise interest, Anda harus ketik manual berdasarkan hasil riset dari Audience Insight, nanti baru muncul sugesti fanpage terkait supaya lebih spesifik ya, seperti itu. Oke, dan Anda bisa mentarget ini satu kategori, jadikan satu kelompok ya. Oke, sekian video tentang targeting dengan behavior. Silakan Anda explore. Anda juga kalau bisa kalau Anda iseng, ya bukan Anda iseng sih, sebaiknya Anda selalu cross check kayak saya tadi ya. Misalnya saya ragu harganya S5 berapa ya, jangan mentang-mentang merek Apple Anda masukin semua ya. Sekarang misalnya Apple 5S itu harganya cuma berapa ya, HP murah cuma 2 juta ya, HP menengah ya murah lah. Bukan berarti mentang-mentang merek Apple terus jadi bisa Anda terkategorikan kelas ke atas ya, itu juga Anda perlu segmentasi. Makanya materi dari membuat customer avatar atau mendetailkan siapa customer kita itu sangat penting untuk Anda lakukan ya. Oke, kita sudah membahas demografik sudah, interest sudah, dan behavior sudah ya. Kayaknya saya salah nomor di sini. Ini sama nih. Oke. Demografik sudah, behavior sudah, dan selanjutnya kita akan meracik ya bagaimana mengkombinasikan antara Anda mungkin sudah ngebul sampai sini. Interest banyak banget yang bisa Anda target. Segmen-segmen market yang bisa Anda target dengan sangat spesifik. Lalu ada lagi di bidang demografik juga banyak banget yang bisa menarik ya, mulai dari status hubungan, dia sedang jauh dari keluarga dan lain sebagainya, itu ada datanya di Facebook dan ternyata banyak ya, ratusan ribu orang. Dan lalu kemudian ada lagi behavior juga bisa mendetailkan, sangat-sangat mendetailkan performa iklan kita kepada market yang sangat precise. Nah, bagaimana meracik ketiga hal ini agar iklan Anda semakin powerful? Ya, sebelum kita lanjut, pastikan Anda sudah mencatat poin-poin menarik dari interest yang rencana akan Anda target. Lalu behavior apa yang menarik, ya, merek-merek HP mungkin Anda klasifikasi, ini HP murah, HP mahal. Lalu kemudian bahkan di behavior saya tambahkan sedikit, behavior itu bisa Anda mentarget orang-orang yang sinyalnya 4G. Nah, lihat di sini ada behavior ya, Anda ketik 4G, ada interest, dan ada behavior. Pilih yang behavior, selalu pilih yang behavior ya. Oke. Kalau Anda pilih 4G interest, ya bisa aja itu teknisi yang tertarik dengan topik itu. Nah, Facebook access dengan network 4G ya. Nanti kita akan meracik, di sini masih ada exclude dan narrow. Apa yang dimaksud exclude dan narrow? Ini akan sangat menambah targeting kita hyper super duper targeted ya, sangat spesifik, sangat precise, dan harapannya bisa meningkatkan performa iklan kita lebih baik lagi. Oke, sekian, silakan Anda catat idenya, silakan Anda catat AHA-nya, Anda explore interest, Anda explore demografik, Anda explore behavior yang cocok dengan target market Anda.
Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.